Oke teman-teman semua, jadi ini ya tempat penyimpanan bawang hitam aku. Jadi ini bawang hitam ini baru baru matang, belum lama matang, baru dikirim lah istilahnya. Ini yang tadi aku makan. Tuh, ini aku pakai flash ya. Jadi gitu deh. Nah ini yang baru ini, mami aku bilang dalamnya hitam, tapi dia tumben-tumbenan nih. Mami aku bikinnya kulitnya nggak hitam. Biasanya dia bikin ini kulitnya hitam, tapi kali ini ada yang sebagian yang kulitnya nggak hitam, tapi dia dalamnya hitam. Tapi ini aku kupas deh. Tuh. Nah, tuh dalamnya hitam kan? Nah, seperti ini. Tuh, dalamnya hitam tapi dia kulitnya putih. Nah, ini nggak ngerti deh. Biasanya mami aku bikin selalu semuanya begini nih, hitam-hitam nih. Nih, kayak gini nih, hitam-hitam semua. Copot jatuh. Tuh. Biasanya mami aku bikin semuanya selalu hitam. Tapi kali ini dia bikin ada yang kulitnya begini. Nah, ini dia nih. Ada lumayan banyak biasanya tuh. Jadi kita gelar aja. Ini pakai apa, tatakannya pakai bekas kalender karena kita nggak punya tetampanya di rumah. Jadi kayak gini, digelar aja. Pakai koran, dialasin koran terus dibiarkan. Nanti kalau misalkan udah agak lama atau udah agak kering baru kalian simpan di dalam toples biar lebih awet ya. Oke. Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Krispali Valentina. Yeay! Gak jelas banget sih. Oke teman-teman semua, tadi itu aku sudah bikin video reviewan aku makan masakan yang pakai bumbu campuran bawang hitam ya. Udah aku jelasin juga cara bikin bawang hitamnya, reviewannya, pokoknya info-info yang sebelum-sebelumnya. Oke, kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton video aku itu ya. Oke, itu ya. Itu. Oke. Jadi sekarang aku mau berikan informasi seputaran bawang hitam yang aku dapat dari Google, Mbak Google. Oke. Thank you buat Mbak Google yang selalu tahu apapun jawaban pertanyaan yang aku berikan ya. Cuman mungkin aku bisa sewaktu-waktu nanya, Mbak Google, kira-kira jodoh aku siapa ya, Mbak? Toeng. Abaikan aja, receh, abaikan. Oke. Next. Oke teman-teman semua, sebelum aku lanjut ke video aku ini, jangan lupa buat semua teman-teman aku yang belum subscribe channel YouTube aku, Krispali Valentina, tolong di subscribe ya. Jangan lupa juga kasih apa ya, pencet tombol loncengnya, ting supaya kalian bisa dapetin info terbaru dari video-video aku. Dan buat teman-teman semua yang belum belum like, jangan lupa kasih jempolnya, klik like, share, and comment ya. Oke teman-teman, abaikan aja. Aku ini lagi agak-agak error, ngehang, ngeblank. Apa coba? Suara aku lagi hilang. Aduh, ini aku error akibat aku habis review makan bawang hitam satu bonggol. Jadi di video sebelumnya aku bener-bener ngabisin bawang hitam satu bonggol. Akhirnya suara aku hilang, beneran asli. Ini aku plus kurang minum. Jadi memang bawang hitam yang aku makan tadi itu yang bener-bener baru, belum lama gitu ya, baru dikirimin sama mami aku, belum lama mateng. Jadi memang dia masih rada-rada kayak ada pedes-pedesnya gitu. Jadi masih berasa, gimana ya, dibilang pedes, kayak ada sensasi sedikit terbakar gitu kan, tapi sedikit doang sih, kecuali kalian makan yang benar-benar baru dibuka dari rice cooker, kalian langsung tok gitu, itu jangan pernah coba ya, karena itu sensasinya benar-benar seperti pedesnya terbakar, jadi mulut kalian kayak terbakar. Jadi ini aja, aku masih berasa di sini, sama agak di sini berasa sedikit ya, ada pedes bakar gitu, tapi nggak terlalu gimana. Cuman ya gitu, bikin aku jadi agak-agak ngeheng dikit. Jadi ngomongnya jadi terbalik-balik, suara aku hilang. Tapi jangan salah, ini karena aku memang nggak terlalu terbiasa untuk makan bawang hitam banyak-banyak ya. Jadi biasanya aku cuman makan dibarengin sama makan nasi,
makan sayur ataupun dicampurin di bumbu sayur. Jadi seperti yang tadi aku review sebelumnya, itu dicampur sama bumbu ayam, dicampur sama rendang, bumbu rendang, tapi pakai bawang hitamnya banyak, jadi dia hitam. Lalu bisa dicampur dengan sop, sayur sop, atau kalian bisa campur dengan makanan lainnya, atau kalian kupek-kupek makan mentah-mentah, dicocol gitu ya, dicocol sama sambal atau apa, pokoknya bebas sesuai selera kalian. Oke teman-teman semua, aku akan cari tahu dan memberitahu ke kalian. Cari tahu dan memberitahu, so tahu banget ya. Pokoknya intinya aku akan mencoba mencarikan manfaat dari bawang hitam itu sendiri di Google untuk kalian, karena yang aku tahu, aku pribadi tahu, aku hanya tahunya bawang hitam itu fungsinya untuk menurunkan kolesterol dan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Oke, kolesterol, darah tinggi sama aja ya, pokoknya gitulah ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut videonya. Oke teman-teman sekalian, spesial untuk kalian semua penonton setia aku, Krismali Valentina. Aku akan carikan di Google. Kalian bisa baca sendiri ya di Google, atau bisa dengerin aku nih, dengerin aku ngomong nih ya. Jadi aku udah cari di Google manfaat apa aja sih dari bawang hitam ini. Oke, aku akan bacakan untuk kalian. Ada beberapa varietas bawang putih dan masing-masing memiliki sifat khas. Bawang putih hitam misalnya. Telah ada selama berabad-abad di kawasan Asia, kini penggunaan bawang hitam semakin hit di kalangan masyarakat. Bawang hitam dikenal memiliki manfaat yang cukup baik untuk kesehatan dan kecantikan. Aku baru tahu loh beneran kalau untuk kecantikannya ini. Oke, masyarakat Korea Selatan dan Thailand menggunakan bawang hitam untuk kesehatan sejak ribuan tahun lalu. Kini manfaat bawang hitam begitu populer di berbagai negara Asia, bahkan hingga ke Amerika dan Eropa. Wow, sudah go internasional bawang hitam rupanya. Jadi, bawang hitam itu mengandung sejumlah senyawa seperti belerang, lemak, zat besi, kalsium, disulfide, dan sejumlah vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C. Wow, banyak sekali kandungannya. Semua kandungan tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh. Bahkan di dunia kecantikan, bawang hitam memiliki manfaat yang cukup bagus. Wah, mantap. Bawang hitam berasal dari fermentasi bawang putih. Yang biasa ya, bawang putih biasa. Bawang hitam diproduksi dengan membiarkan bawang putih biasa menua dalam suhu antara 60 sampai 70 derajat Celcius selama 3 hingga 4 minggu. 3 hingga 4 minggu. Oh, berarti 21 hari ya. Apa aku lupa ya? Coba nanti aku tanya mami aku lagi. Aku ingatnya itu minimal 14 hari. Oke. Bawang hitam ditempatkan pada lingkungan yang terkontrol kelembapan. Proses ini akan menghasilkan reaksi Maillard, suatu proses kimia yang terjadi antara asam amino dan gula pereduksi. Ya. Bawang hitam memiliki cita rasa yang manis dan segar. Maka tak heran bawang putih semakin pas dikonsumsi dengan hidangan daging dan ikan, salad, dan makanan penutup. Bumbu ini juga tersedia dalam bentuk bubuk. Baru tahu. Kamu bisa mengkonsumsi bawang hitam dalam keadaan mentah atau mencampurnya dengan mustard, kecap, cuka, dan bahan-bahan lainnya. Dicocol. Oke, berikut ini beberapa manfaat bawang hitam untuk kecantikan dan kesehatan yang dilansir oleh Brilionet. Jadi ini aku dapat dari infonya dari Brilionet ya. Oke. 1. Menjaga kesehatan jantung. Wow, mantap. Bawang hitam memiliki peran penting terhadap kesehatan jantung. Nah, ini mami aku memang ada penyakit jantung, jadi dia tiap bulan harusnya kontrol ke rumah sakit. Tapi karena selama masa pandemi ini, mami aku itu nggak kontrol dulu. Udah berapa bulan ya, mau setengah tahunan ya ada ya. Nggak kontrol ke rumah sakit. Tapi dia ada beberapa tebus obatnya rutin gitu kan. Jadi konsumsi obatnya nggak putus gitu ya. Dan dia konsumsi bawang hitam ini. Oke. Jadi bawang hitam ini memiliki peran penting terhadap kesehatan jantung. Bawang hitam mengandung zat yang mampu menurunkan kadar kolesterol LDL. Bukan LDR ya, LDL. Atau kolesterol yang jahat dalam darah kita. Jadi selain itu, khasiat bawang hitam juga bisa meningkatkan kadar kolesterol HDL ya. Atau kolesterol yang baik yang ada di dalam tubuh kita. Kadar kolesterol LDL
LDL yang rendah dan kadar kolesterol HDL yang rendah bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ya. Oke, mungkin HDL-nya tinggi kali ya, bisa meningkatkan kesehatan jantung. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Tulisannya begitu di sini soalnya. Yang kedua, melindungi dari kanker. Wow, manfaatnya banyak ya. Proses fermentasi pada bawang hitam dapat berkontribusi meningkatkan senyawa salisistein atau komponen alami dari bawang putih yang segar dan asam amino sistein. Kedua senyawa tersebut dapat membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko kanker seperti kanker paru-paru, payudara, otak, dan pankreas. Ya, ini dilansir dari HealthMed, nggak tahu nih HealthMed gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Wah, ini nih yang kita perlukan saat ini ya, di masa pandemi seperti ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Wah, berarti video aku nggak salah dong. Aku berbagi info dengan kalian untuk meningkatkan kesehatan tubuh, kekebalan tubuh kalian. Oke? Ya, kita lihat lagi. Sebuah studi in vitro 2012 mengevaluasi perbedaan antara bawang putih hitam dan efek individu pada fungsi kekebalan tubuh. Penelitian menyebutkan bawang putih hitam tidak hanya menunjukkan sifat anti kanker dan antioksidan yang terkuat. Wow, mantap. Udah kayak jagoan nih, terkuat. Jadi menyebutkan bahwa bawang putih hitam tidak hanya menunjukkan sifat anti kanker dan antioksidan terkuat. Bawang putih hitam juga memiliki efek yang lebih kuat pada merangsang kekebalan. Manfaat peningkatan kekebalan ini dapat memiliki efek luas pada beberapa aspek kesehatan dan dapat membantu dalam pengobatan berbagai kondisi, mulai dari alergi hingga gangguan autoimun dan infeksi yang akut. Kayaknya ini benar-benar dibutuhkan pada kita pada saat ini ya. Jadi ini dapat membantu dalam pengobatan berbagai kondisi mulai dari alergi hingga gangguan autoimun dan infeksi yang akut. Ya. Yang keempat, melindungi dari infeksi. Nah, seperti yang dibahas tadi, melindungi dari infeksi ya. Jadi, bawang hitam juga mengandung zat antimikroba, antibiotik, dan anti jamur. Jadi mengandung zat antimikroba, antibiotik, dan anti jamur dalam bahan aktif alisin. Zat-zat tersebut berguna untuk membantu meningkatkan metabolisme sehingga melindungi dari infeksi. Ya. Yang kelima, wah ini yang penting buat aku. Apa itu? Ternyata ini dapat mengurangi lemak. Ini dapat mengurangi lemak ya. Kayaknya happy banget gitu ketika ketemu dapat mengurangi lemak. Wow. Jadi bagi kamu yang sedang menjalani proses diet, mengkonsumsi bawang hitam bisa menjadi salah satu yang cukup membantu. Pasalnya, bawang hitam mampu menurunkan jumlah lemak dalam tubuh, termasuk lemak di perut. Ini lemak di perut. Jadi dia bisa menurunkan jumlah lemak dalam tubuh, termasuk lemak di perut ya. Lalu nomor 6, menjaga fungsi otak. Ya, dia bisa menjaga fungsi otak loh. Wih, mantap. Seiring bertambahnya usia, otak manusia menjadi kurang fokus dalam memproses informasi dan mempelajari hal-hal baru. Bahkan sangat sulit untuk mengingat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kurang tidur, diabetes, dan penyakit jantung juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif dari otak. Bawang hitam bisa menjadi solusi yang baik untuk menjaga fungsi otak tetap muda. Jadi ini obat awet muda untuk otak kita ya. Seiring bertambahnya usia kita. Jadi dia menjaga fungsi otak supaya tetap muda seiring bertambahnya usia kita ya. Menurut Journal of Food and Drug Analysis, rempah ini dapat meningkatkan daya ingat. Wow, mantap. Karena tingkat antioksidannya yang tinggi. Oke. Lalu yang ketujuh. Ini dasarnya manfaat bawang putih ya. Menurunkan tekanan darah. Bawang putih hitam juga memiliki khasiat yang cukup baik untuk menurunkan tekanan darah agar tetap berada di kisaran yang normal. Kandungan organosulfur dalam bawang hitam dapat melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan aliran darah terhadap dinding arteri menurun. Konsumsi bawang putih hitam secara rutin sangat baik bagi para penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Para penderita hipertensi secara berangsur dapat memiliki tekanan darah yang normal. Oke. Yang ke-8,
menjaga kesehatan hati. Kamu bisa gak sih jaga kesehatan hati aku, supaya hati aku tuh nggak, gimana ya, aduh, nggak galau terus gitu loh, nggak mikirin kamu terus, nggak panik, nggak mikirin, gimana sih, nggak khawatirin kamu terus. Oh, no 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 no, bukan itu ya. Aku alay banget sih, mulai lagi recehnya nih. Aduh, maafkan saya teman-teman. Jadi menjaga kesehatan hati di sini bukan yang galau-galau, bukan yang gimana-gimana, bukan soal masalah hati aku mencintai kamu atau masalah hati aku sayang kamu. No 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 no. Masalah hati di sini adalah hati yang benar-benar hati nih, hati yang di dalam hati, di mana ya? Atas bawah. Ya pokoknya hati yang di sini nih, hatinya di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Oke. Hati merupakan organ penting yang memiliki peran penting terhadap pembuangan racun. Hati itu organ penting untuk membuang racun ya. Oke. Oleh karena itu, hati harus selalu dijaga. Nah kan, bener kan? Hati emang dimana-mana harus selalu dijaga. Kamu juga harus jaga hati dan perasaan aku. Maaf. Iklan dulu. Oke, hati harus selalu dijaga agar racun-racun dalam tubuh bisa dihancurkan dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu dia. Jadi, hati itu harus dijaga supaya dia bisa menghancurkan dan mengeluarkan racun itu dari dalam tubuh. Oke, jadi kalian harus bisa menjaga hati kalian masing-masing dan menjaga hati pasangan kalian. Mengkonsumsi bawang putih hitam bisa menjaga kesehatan hati. Pasalnya, kandungan zat-zat di dalam bawang hitam akan mengobati kerusakan hati dan meningkatkan metabolisme hati. Jadi dia bisa mengobati kalau hatinya kayak rusak gitu, diobatin gitu ya. Terus bisa meningkatkan metabolisme hati. Jadi khasiat bawang hitam juga dapat menurunkan kadar lemak, lagi-lagi lemak. Jadi bawang hitam ini dapat menurunkan kadar lemak yang ada di dalam hati ya. Jadi biar nggak makan hati, lemaknya dibuang-buangin ya. Oke. Wow, ini amazing. Ini aku baru denger loh. Amazing banget. Yang ke-9 itu menghilangkan komedo. Ya, menghilangkan komedo. Oke, kita lihat ya. Tak hanya untuk kesehatan saja, bawang hitam juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Pantes ya aku cantik ya. Apanya? Dari mana? Nggak jelas emang. Jadi apa namanya? Aduh, dari tadi receh banget, maafkan saya penonton. Maklum, harap maklum, kenyang makan jadi begini. Tak hanya untuk kesehatan saja, bawang hitam juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Salah satunya dapat menghilangkan komedo. Komedo. Caranya, bukan dimakan. Caranya, ambil bawang hitam yang telah disiapkan dan haluskan bawang tersebut. Setelah itu, oleskan di bagian wajah yang ada komedonya. Apa aku coba ya nanti ya? Nanti aku coba deh. Jadi ambil bawang hitam yang telah disiapkan dan haluskan bawang tersebut. Setelah itu oleskan bagian wajah yang ada komedonya. Berani coba? Ayo coba. Nanti kita coba ya. Yang ke-10, mencegah penuaan dini. Wow, bisa awet muda. Jadi penuaan dini sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal. Seperti radikal bebas, kondisi kesehatan yang memburuk, dan kebiasaan buruk. Ayo, kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Kondisi ini dapat kamu cegah dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Cara lainnya adalah dengan mengkonsumsi bawang hitam. Oke, jadi yang suka minum-minum, yang suka ngerokok, wajib konsumsi bawang hitam tiap hari ya. Galak banget. Oke, yang ke-11, menghilangkan bekas luka. Bekas luka, cari bekas luka. Banyak sih bekas luka aku. Luka aku yang di sini aja nggak sembuh-sembuh. Pakai bawang hitam mungkin baik kali ya. Toeng. Oke, memiliki bekas luka memang sangat mengganggu penampilan dan membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Oh, nggak boleh. Harus insecure. Nggak boleh insecure ya. Kita harus mencintai diri kita sendiri, bangga terhadap diri kita sendiri. Pokoknya intinya menyayangi diri kita sendiri, tapi juga nggak boleh terlalu sombong. Oke? Mantap. Oke. Untuk mengatasi hal ini, kamu bisa menggunakan bawang hitam yang dihaluskan. Wow, lagi-lagi bawang hitam yang dihaluskan ya. Ambil bawang hitam yang telah kamu siapkan sebelumnya, setelah itu dihaluskan dan oleskan pada bekas luka. Oh, lakukan secara rutin hingga bekas luka menghilang dengan sendirinya. Oke, caranya sama ya, sebenarnya sama. Untuk menghilangkan komedo dan bekas luka itu sama. Bawang putih dihaluskan, lalu ditempelin di komedo, yang tempat yang ada komedonya, atau di tempat yang ada lukanya, supaya lukanya cepat memudar. Oke.
Ada lagi. Oh, ternyata terakhir ya. Itu tadi apa namanya? Manfaat 11 manfaat makan maupun menggunakan bawang hitam. Jadi bawang hitam itu bermacam-macam manfaatnya untuk kesehatan maupun untuk kecantikan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua. Ternyata bawang hitam itu manfaatnya luar biasa sekali ya. Bentar, aku ngintip dulu, tunggu ya. Aduh, bunyi. Ternyata bawang hitam itu manfaatnya luar biasa sekali ya. Jadi menjaga kesehatan jantung, melindungi dari kanker, meningkatkan kekebalan tubuh gitu kan, melindungi dari infeksi, mengurangi lemak di dalam tubuh maupun lemak di dalam hati, menjaga fungsi otak, lalu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan hati, menghilangkan komedo, mencegah penuaan dini, menghilangkan bekas luka. Oke. Oke teman-teman, kira-kira itu dia tadi apa namanya seputar informasi bawang hitam yang bisa aku berikan untuk kalian semua, teman-teman aku yang setia menonton aku. Kalian bisa cari lagi info lengkapnya atau info lainnya sama Mbah Google ya. Thank you buat semua teman-teman yang sudah menonton video aku. Thank you buat kalian semua yang sudah setia menemani aku. Thank you buat kalian semua yang sudah support aku. Oke, semoga tips ini informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video aku. Jangan pernah bosan untuk menonton video aku, Krisvali Valentina. Sampai jumpa video aku selanjutnya. Bye bye. Ya, ini ceritanya cici aku lagi bikin apa? Kamu lagi bikin apa, Cici Peot? Ayam ungkep ala-ala. Ayam ungkep kali ini ala-ala Cici Peot. Jadi ayam ungkep ini hitam banget, tapi jangan salah ya, ini bukan hitam kecap, tetapi ini hitam bawang hitam, betul? Ya. Ini penuh dengan vitamin kah? Pakai apa aja nih selain bawang hitam? Bumbunya bumbu gaji aja, nggak pakai bawang. Bumbu udah jadinya bumbu apa? Bumbu rendang. Oh, ini ceritanya pakai bumbu rendang yang kemasan sudah jadi, ditambahin bawang hitam ya, dan pakai bawang hitamnya lumayan banyak. Dan dia benar-benar jadi hitam banget. Jadi ini nanti cara makannya adalah terserah kalian bisa dimakan dengan berkuah gini, jadi kayak ayam apa ya, kalau kayak gini, kayak ayam opor ya, bumbu rendang. Ya kayak bumbu rendang begini, atau nanti bisa kalian goreng, itulah. Kalau goreng ayamnya aja. Kalau digoreng ayamnya aja bumbunya. Bumbunya dimakan pakai nasi. Dimakan nasi. Tapi tetap aja bumbunya digoreng pun enak kan? Bumbunya digoreng ini udah hancur. Oh, bumbunya bisa digoreng udah hancur. Kirain bisa. Oh, ini ini. Enak. Udah pas kah? Astaga, ini kita sudah berantakan sekali. Aku mau coba apa nih, panas. Aku mau coba bumbunya. Pakai bawang hitam. Kas bawang hitamnya. Bawang hitam itu agak sedikit pahit-pahit ya. Apa ya? Oh ya, asam. Salah. Kayak asam. Kayak jeruk itu. Oke, asam Jawa salah. Asam jeruk. Tapi ya asam gitu. Lagi masak. Nah, jadi ini aku mau coba lagi bumbunya. Dikasih. Lurus dong tangannya. Udah lurus. Diomelin. Oke. Kok nggak tersiot? Kamu tangannya miring. Gila panas banget. Iya, baru ini. Asli, lupa ditiupin. Panas banget. Asam-asam. Langsung kebetekan. Langsung ke leher. Nggak ada ya? Apa cabai? Wow, mantap.